pagi, kembali lagi bersama saya Laras. Di video kali ini, saya akan mengajarkan mengenai kata kerja berimbuhan ber. Tentu saja rekan-rekan sekalian sudah mengenal bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Indonesia. Materi video kali ini, saya akan memperkenalkan kepada rekan-rekan sekalian tentang kata kerja jika diberi imbuhan ber. Tonton video ini sampai selesai supaya rekan-rekan dapat benar-benar memahami materi yang saya berikan. Karena setelah video ini selesai, saya sudah menyiapkan beberapa kuis dan latihan untuk teman-teman kerjakan sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Ya, sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan mengingatkan rekan-rekan tentang apa sih kata kerja, gimana sih bentuk-bentuk kata kerja. Baik, kita mulai sekarang ya. Kata kerja adalah kata yang menyatakan kegiatan seseorang atau objek yang diacu. Contoh dari kata kerja apa aja? Makan, mandi, jalan, lari, diskusi, bicara, dan masih banyak lagi. Contohnya, Ani sedang makan bersama Doni. Artinya, Ani dan Doni sedang melakukan kegiatan makan. Teman-teman juga pasti sudah mengenal jenis-jenis imbuhan, bukan? Imbuhan dalam bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, prefiks sebagai awalan. Yang kedua, sufiks sebagai akhiran. Yang ketiga, konfiks sebagai awalan dan akhiran. Yang keempat, infiks yaitu imbuhan sisipan. Untuk imbuhan ber sendiri memiliki 2 variasi, yaitu be dan bel. Be dan bel. Untuk variasi yang pertama, be digunakan untuk kata dasar yang mengandung huruf R atau ejaan R. Contohnya, be ditambah kerja, maka akan menjadi bekerja. Contoh yang kedua, be ditambah racun, maka akan menjadi beracun. Untuk variasi be, khusus untuk variasi be digunakan pada kata dasar ajar, maka be ditambah ajar menjadi belajar. Be ditambah ajar menjadi belajar. Selain dari 2 variasi be dan bel, penggunaan imbuhan ber tetap dibaca ber. Baik, untuk imbuhan ber sendiri memiliki fungsi sesuai dengan penggunaannya. Ada 9 fungsi. Akan saya jelaskan melalui screen record. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang imbuhan ber yang menyatakan beberapa fungsi dalam penggunaannya. Di sini ada 9 fungsi. Fungsi yang pertama, menyatakan kepunyaan. Contohnya, beristri, artinya mempunyai istri. Beratap, artinya mempunyai atap. Bercita-cita, artinya mempunyai cita-cita. Fungsi yang kedua, pembentuk verba memakai. Contohnya, berlayar, artinya memakai layar. Bermobil, artinya memakai mobil. Berbaju, artinya memakai baju. Fungsi yang ketiga, pembentuk verba menghasilkan. Contohnya, bertelur, artinya menghasilkan telur.
Berkokok artinya menghasilkan suara kokok. Fungsi yang keempat, pembentuk verba kelipatan. Contohnya berjuta-juta. Artinya jumlahnya jutaan. Fungsi yang kelima, pembentuk verba mengakui. Contohnya beradik, artinya memiliki hubungan adik dan kakak dengan seseorang. Berbapak artinya memiliki hubungan ayah dan anak. Bertuan artinya mengakui bahwa seseorang adalah tuannya. Fungsi yang keenam, pembentuk verba bekerja dengan. Contohnya bertani, artinya bekerja dengan melakukan kegiatan tani. Fungsi yang ketujuh, pembentuk verba menyatakan keadaan. Contohnya bergembira, artinya sedang dalam keadaan gembira. Fungsi yang kedelapan, pembentuk verba perbuatan timbal balik. Contohnya bergulat, artinya melakukan kegiatan gulat. Bertinju, artinya melakukan kegiatan tinju. Fungsi yang kesembilan, pembentuk verba perbuatan diri sendiri. Contohnya berhias, artinya sedang melakukan kegiatan hias. Bercukur artinya sedang melakukan kegiatan cukur. Saya juga sudah memberikan contoh-contoh dalam kalimat sederhana sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Yang pertama, menyatakan penggunaan, tentu saja. Contohnya, Andi sudah beristri. Artinya, Andi sudah mempunyai istri. Contoh kedua, rumah Jen sudah beratap. Artinya, rumah Jen sudah mempunyai atap. Yang ketiga, Mary bercita-cita menjadi seorang balerina. Artinya, Mary memiliki cita-cita untuk menjadi seorang balerina. Fungsi yang kedua, pembentuk verba memakai. Yang pertama, ayah pergi berlayar ke Pulau Komodo. Artinya, ayah sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal layar ke Pulau Komodo. Contoh kedua, Rachel sudah bermobil sejak SMA. Artinya, Rachel sudah memakai mobil sejak SMA. Contoh yang ketiga, Zack berbaju merah kemarin. Artinya, Zack kemarin memakai baju merah. Fungsi yang ketiga, pembentuk verba menghasilkan. Contoh pertama, ayam nenek sudah mulai bertelur. Artinya, ayam nenek sudah mulai menghasilkan telur. Contoh kedua, suara ayam berkokok itu sangat merdu. Artinya, suara ayam menghasilkan kokokan yang sangat merdu. Fungsi yang keempat, pembentuk verba kelipatan. Contohnya, Doni menabung hingga memiliki uang berjuta-juta. Artinya, Doni menabung dan uangnya sudah terkumpul hingga jutaan. Contoh yang kelima, pembentuk verba mengakui.
Travis memiliki hubungan beradik dengan Wilson. Artinya, Travis dan Wilson adalah seorang saudara kandung. Anya berbapak seorang miliarder. Artinya, ayah Anya adalah seorang miliarder. Rumah ini kosong dan sudah lama tak bertuan. Artinya, rumah ini kosong dan sudah lama tidak ada yang mengakui sebagai tuan dari rumah tersebut. Fungsi yang keenam, pembentuk verba bekerja dengan. Contohnya, paman bertani dibantu oleh bibi. Artinya, paman bekerja dengan melakukan kegiatan tani dibantu oleh bibi. Fungsi yang ketujuh, pembentuk verba menyatakan keadaan. Contoh pertama, kakak bergembira sekali setelah menerima kado ulang tahun. Artinya, kakak sedang dalam keadaan gembira sekali setelah menerima kado ulang tahun. Rini sedang bersedih karena kematian kucingnya. Artinya, Rini sedang dalam keadaan sedih karena kematian kucingnya. Yang kedelapan, pembentuk verba perbuatan timbal balik. Contohnya, teman-temanku sedang bergulat. Artinya, teman-temanku sedang melakukan kegiatan gulat. Contoh kedua, Tommy latihan bertinju sejak masih remaja. Artinya, Tommy latihan tinju meninju sejak masih remaja. Fungsi yang kesembilan, pembentuk verba perbuatan diri sendiri. Kakak sedang berhias di kamar. Artinya, kakak sedang melakukan kegiatan menghias diri di kamar. Ayah sedang bercukur di kamar mandi. Artinya, ayah sedang melakukan kegiatan mencukur di kamar mandi. Baik, teman-teman sekalian tadi sudah mengetahui fungsi dari imbuhan ber sesuai dengan penggunaannya. Sekarang, saya akan memberikan contoh dialog sederhana yang mungkin akan teman-teman praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita simak dialognya. Ronan. Iya, Mary. Apa kamu sudah berbicara dengan bos tentang izin cuti yang kemarin kamu ajukan? Oh, iya. Nanti aku akan berbicara kepada bos setelah selesai rapat hari ini ya. Hai Jun, aku harus berjalan kemana ya jika aku hendak pergi ke taman kota? Kau harus berjalan lurus saja sampai menemukan plang bertuliskan taman kota. Selamat berjalan. Baik, setelah melihat contoh dialog, saya sudah menyediakan 2 kuis untuk teman-teman kerjakan dan akan saya pandu untuk 3 soal pertama. Mari kita simak penjelasannya. Baik, setelah teman-teman mengcopy link yang terlampir dalam PowerPoint ke browser teman-teman, langkah selanjutnya adalah teman-teman menuliskan nama, lalu langsung mengeklik start, dan kita tunggu untuk beberapa saat. Setelah muncul jendela baru, klik start lagi, lalu akan muncul tampilan seperti teka-teki silang, dan di sebelah kanan
akan terlampir kata dasar untuk memandu teman-teman menemukan kata kerja berimbuhan ber. Baik, di sini kata kerja berimbuhan ber artinya adalah kata dasar diberi imbuhan ber pada awalan. Baik, segera kita mulai saja untuk menemukan kata kerja berimbuhan ber. Oke, yang pertama sudah kita temukan bercanda. Kata dasarnya adalah canda. Kita klik. Soal pertama selesai. Soal kedua. Oke, sudah kita temukan ya. Berkedip. Ya. Ya. Sip. Oke. Lalu kita cari kata dasarnya berarti kedip. Kedip. Ada di sini ya. Ini diklik. Soal kedua sudah selesai. Lalu kita lanjut ke soal ketiga. Sudah kita temukan ya teman-teman. Bermain. Bermain. Ya. Lalu kita cari kata dasarnya berarti adalah main ya. Nih, kita klik sampai ada tanda centang. Selesai. Nah, untuk 3 soal pertama sudah saya pandu. Saya harap teman-teman bisa menyelesaikan, melanjutkan soal-soal yang lain sambil menemukan kata dasar yang sudah tersedia di sini untuk memandu teman-teman. Baik, terima kasih untuk soal kuis yang pertama. Saya akan lanjutkan ke kuis yang kedua. Nah, sekarang kita sudah memasuki kuis yang kedua. Jangan lupa tuliskan nama teman-teman di kolom ini. Lalu klik start. Baik, sudah muncul ya teman-teman. Ya, begini. Nah, jadi di atas ini kata dasarnya sama dengan kuis yang pertama, teman-teman hanya tinggal menyusun abjadnya atau hurufnya atau alfabetnya sesuai dengan imbuhan dan kata dasarnya. Yang pertama, kita geser ke sini ya, kedip artinya berkedip. Ya, kalau sudah muncul warna, ini warna biru, warna merah, warna orange, warna hijau. Lalu kita lanjutkan berkedip. Ya. Oke, kalau sudah selesai seperti ini tampilannya ya teman-teman, ada warnanya. Kita lanjut ke soal kedua. Artinya kata dasarnya kunjung. Kata berimbuhannya adalah berkunjung. Seperti itu ya teman-teman, berkunjung. Soal yang ketiga, bicara. Artinya kata dasarnya adalah berbicara. Kita susun sesuai abjadnya ya. Yang sudah berwarna tidak perlu diubah, biarkan saja. Kita hanya perlu menggeser yang warnanya abu-abu. Ya. Oke, ya. Baik, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat menerapkan pembelajaran hari ini ke dalam kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi tentunya. Untuk itu saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa mengerjakan latihan yang sudah saya sediakan, baik kuis maupun Padlet.
Semoga pembelajaran hari ini dapat membantu teman-teman dalam memahami tentang bahasa Indonesia, khususnya kata kerja berimbuhan ber. Terima kasih, sampai jumpa kembali. See you!